Welcome back to Tombles Channel. Fenomena pembajakan yang terjadi saat ini dalam industri perfilman, industri musik, seni rupa, dan lain-lain tentunya merugikan salah satu pihak yang dilakukan atas plagiarisme atau penjiplakan oleh para oknum atau oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi dan ada atau tidak aturan dan peraturan yang mengaturnya? Tentunya di dalam sebuah karya ciptaan atau hak cipta ada aturan dan peraturan yang mengaturnya. Jadi kita tidak bisa sembarang untuk melakukan yang namanya pembajakan, plagiarisme, penjiplakan, dan lain sebagainya. Nah, apa sih itu hak cipta? Nah, hak cipta ini adalah hak eksklusif dari sebuah karya ciptaan yang timbul secara otomatis dalam bentuk nyata yang diwujudkan dalam sebuah karya. Nah, di dalam hak cipta ini tentunya terjadi sebuah karya, ada yang menciptakan. Nah, apa sih pencipta? Nah, pencipta ini adalah salah satu orang atau beberapa orang, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Dia membuat menghasilkan sebuah ide atau membuat ide menghasilkan sebuah karya. Nah, malam hari ini Tombles Channel akan mencoba mengedukasi masyarakat untuk mengajak masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan hak cipta dan adakah undang-undang yang mengaturnya. Nah, sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta itu dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat sendiri ya, di dalam undang-undang tersebut itu sudah jelas bagi barang siapa yang melakukan peredaran atau melakukan dengan tanpa hak, melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, itu dapat dipidana. Dan ancaman pidana maksimalnya itu adalah di ayat 4 di pasal 113, itu pidananya maksimal itu adalah 10 tahun. Ya. Dan dendanya adalah 4 miliar. Itu di pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, tentunya di dalam hak eksklusif tadi sudah jelas dibagi lagi ada dua, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, dia mempunyai hak untuk tidak melakukan pendistribusian atau dia ingin melakukan pendistribusian dari hasil karya ciptaannya, itu adalah hak si pencipta. Sedangkan hak ekonomi yang ditimbulkan dari sebuah hak eksklusif atas sebuah karya itu adalah si pencipta mendapatkan royalti dari hasil karya ciptaan yang dia ciptakan. Nah, apakah ada pidana dan sanksinya bagi penyedia film bajakan atau pembajak film di internet atau dengan cara apapun? Nah, kita kupas sedikit ya. Dalam pasal 40 huruf M di dalam Undang-Undang Hak Cipta, film atau karya sinematografi ini dilindungi sepenuhnya oleh Undang-Undang Hak Cipta. Nah, selain dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut, ada lagi yang melindungi dari insan perfilman ini sendiri. Nah, ada beberapa sanksi pidana bagi para pembajak film dan dibagi dalam dua undang-undang di dalam melindungi karya sinematografi ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Jadi ada dua undang-undang ya teman-teman. Tadi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor
28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman. Nah, kedua undang-undang inilah yang melindungi para insan perfilman kita atau dunia sinematografi kita untuk melindungi karya ciptaan mereka. Tentunya di dalam, kalau kita lihat ya di internet atau platform-platform internet gitu, banyak sekali situs-situs ilegal yang menawarkan untuk streaming nonton film gratis. Nah, ini hindarkan. Tentunya di dalam membuat karya sebuah film memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang dikeluarkan juga sangat mahal ya, artinya tidak murah. Nah, tentunya hal ini menjadikan para investor ini mengikis investasi. Mengikis investasinya dalam hal apa? Tentunya kalau terjadi pembajakan, mereka tidak akan bisa mendapatkan royalti yang semestinya, yang sudah biaya yang sudah dikeluarkan tidak bisa lagi mereka dapatkan. Nah, royalti tersebut itu adalah hak ekonomi. Dan bagi para pengupload atau yang sudah mengupload video pembajakan tersebut, ini bisa dikenakan sanksi. Nah, sanksinya ada di mana? Di pasal 6. Pasal 6 Undang-Undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman. Dan di sini dipidana itu paling lama 2 tahun dan dendanya 10 miliar. Jadi buat kalian para penjiplak, kalau kalian mau mempunyai niat untuk menjiplak atau membajak sebuah film atau sebuah karya musik atau sebuah karya seni lainnya, ya tentunya banyak sekali karya seni, jadi kalian, saya ingatkan, pikir-pikir terlebih dahulu ya, daripada kalian nanti bisa dipenjara 2 tahun sesuai dengan pasal 6 tadi di Undang-Undang Perfilman dan didenda 10 miliar. Nah, jadi sekali lagi ingat juga ya guys, saya ingin mengingatkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, atau mempublikasikan tanpa izin, mempertunjukkan kepada halayak umum, ini dapat dipidana dan ketentuannya ada dalam pasal 6 dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman. Kalian dapat dipidana selama 2 tahun dan didenda sebanyak 10 miliar. Oke, jangan lupa klik like, subscribe Tompuls Channel tentunya supaya ke depan Tompuls Channel semakin banyak lagi mengedukasi masyarakat tentang hal-hal baru, hal-hal hukum yang selama ini masyarakat tidak tahu, kita bisa angkat ya di dalam Tompuls Channel ini sendiri. Nah, tentunya jangan lagi kalian mendownload situs-situs ilegal yang bisa merugikan diri kalian sendiri. Oke. Nah, saya juga mau say thanks juga kepada DOS yang sudah merekomendasikan wireless Godox M2 yang keren ini. Semoga semakin sukses ke depannya. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada para sahabat untuk Tompuls Channel, jangan lupa klik like, subscribe video ini ya, dan juga kasih komen positif untuk Tompuls Channel. Oke? Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye.